Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Non-Current Liabilities. Sebelum kami lanjut, kepada yang terhormat dosen pengampu kami, Bu Elizabeth Putri Fizandra SAMA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi UPN Veteran Jawa Timur, semester genap 2025-2026. Sebelum masuk materi, izinkan saya membacakan nama-nama dan NPM teman saya. Yang pertama ada Novi Pradita Nuraini dengan NPM akhir 015. Yang kedua ada Saida Indrayanti dengan NPM akhir 076. Yang ketiga ada saya sendiri, Lisdana Nabila Firdaus, NPM akhir 100. Yang keempat ada Devina Azalia Ramadhani, NPM akhir 113. Yang kelima ada Rahmatisa Febriana, NPM akhir 208. Dan yang terakhir ada Abra Rabbani dengan NPM akhir 427. Saya akan membahas mengenai soal P14-6 yang A. Nah, diketahui R-nya itu 40.000. Nah, I-nya itu 8%. Jadi 8% dijadikan desimal jadi 0,08. N-nya 4 tahun. Saya menggunakan tabel yang dengan menggunakan rumus PV min OA dalam kurung N sama dengan 4, I sama dengan 8%. Nah, faktor penggaliannya adalah 3.301.213. Nah, harga mesin cash down payment ditambah PV off itu. Nah, harga mesinnya cash down-nya itu 50.000 ditambah 132,485 sama dengan 182,485 dolar. Nah, total nominal wesel adalah 4 dikali 40.000 hasilnya 180.000 dolar. Nah, diskon on notes payable adalah 160.000 dikurangi 132,485 sama dengan 27,515 dolar. Jadi jurnalnya adalah pada Desember 31, 2021 yang di debit ada mercenary sebesar 182,435 dolar. Terus cash pada kredit sebesar 50.000 dolar dan notes payable di kredit sebesar 132,485. Baik, saya akan menjelaskan bagian B, yaitu jurnal tanggal 31 Desember 2022. Jadi perusahaan ini kan membeli mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dan itu sudah membayar uang muka 50.000, sisanya dicicil 4 kali 40.000 setiap akhir tahun. Meskipun tagihan tulisannya itu 40.000 aja, tapi di akuntansi kita harus ngasih bunga 8% per tahun. Sekarang kita masuk ke perhitungan untuk tahun 2022. Pertama, kita cari bunganya dulu. Utang awal tahun 2022 itu sebesar 132.485. Ini tadi sudah dihitung oleh teman saya di bagian A. Karena bunganya 8%, jadi kita kalikan aja 132.485 dikali 8%. Hasilnya 10.598,8. Nah, itu adalah bunga yang harus kita bayar selama tahun 2022. Langkah kedua, kita hitung berapa pokok utang yang kebayar. Setiap tahun kita kan bayar cicilan 40.000. Nah, dari 40.000 itu sebagian dipakai buat bayar bunga tadi yang 10.598,8. Sisanya itu baru buat bayar pokok. Jadi 40.000 dikurangi 10.598,8. Itu menghasilkan 29.401,2. Itu artinya utang kita berkurang sebesar 29.401,2 setelah pembayaran ini. Langkah ketiga, dari hitungan tadi kita bisa buat jurnalnya.
Jadi kita mencatat interest expense di debit sebesar 10.598,8 karena ini biaya bunga. Lalu notes payable juga di debit sebesar 29.401,2 karena utangnya berkurang. Pada cash di kredit sebesar 40.000 karena kas keluar buat bayar cicilannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke nomor C dengan amortisasi utang wesel atau notes payable. Nah, pada slide ini ditunjukkan tabel amortisasi utang wesel dengan saldo awal sebesar 132.483 dolar dan tingkat bunga sebesar 8% per tahun. Pembayaran dilakukan setiap akhir tahun sebesar 40.000 dolar. Fokus pada tanggal 31 Desember 2023, saldo utang pada awal tahun adalah 103.082 dolar dan beban bunga dihitung sebesar 8% dari saldo awal, sehingga diperoleh bunga sebesar 8.247 dolar. Nah, karena total pembayaran kas tetap 40.000 dolar, maka bagian yang digunakan untuk mengurangi pokok utang adalah sebesar 31.753 dolar, yaitu hasil pengurangan pembayaran kas dengan beban bunga. Kemudian setelah pengurangan pokok tersebut, saldo utang pada akhir tahun menjadi 71.329. Dalam jurnal sendiri, beban bunga dicatat sebesar 8.247 dolar pada sisi debit, lalu notes payable sebesar 31.753 dolar pada sisi debit untuk mengurangi kewajiban, dan kas sebesar 40.000 dolar pada sisi kredit. Tabel amortisasi ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, porsi bunga semakin kecil, sedangkan porsi pelunasan pokok semakin besar, hingga saldo utang menjadi 0 pada akhir tahun 2025. Di sini saya akan menjawab dari soal P14.6 yang D, yaitu mencari journal entries pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Transaksi ini tuh menggunakan tingkat suku bunga 8% selama 4 tahun dengan metode ordinary annuity. Terus faktor PV-nya itu menggunakan 3,312 sehingga ditemukan present value atau saldo awal utang sebesar 132.480. Ini tuh hasilnya dari 40.000 dikalikan 3,312. Terus pembayaran tahunan atau payment ditetapkan konstan sebesar 40.000 setiap akhir tahun. Pertama itu perhitungan beban bunga atau interest expense. Jadi beban bunga itu dihitung dari saldo awal tahun tersebut. Saldo awal per 31 Desember tahun 2024 itu 71.325 yang merupakan saldo akhir dari tahun 2023. Terus jika kita kaitkan dengan tingkat suku bunga yaitu sebesar 8%, maka kita itu mendapatkan beban bunga sebesar 5.706. Yang kedua ada pengurangan pokok utang atau reduction of principal. Dari total pembayaran tunai sebesar 40.000 itu dikurangi porsi bunga sebesar 5.706. Maka sisa uang yang digunakan untuk memotong pokok utang adalah sebesar 34.294. Yang ketiga adalah saldo akhir atau ending balance. Saldo utang kita itu berkurang dari 71.325 menjadi 37.031 di akhir tahun 2024. Berdasarkan hitungan tadi, kita tuh nyusun jurnal entry atau ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember tahun 2024. Kita itu mendebit interest expense sebesar 5.706 karena adanya beban bunga yang terjadi. Terus kita itu mendebit notes payable sebesar 34.294 untuk mencatat berkurangnya nilai nominal utang wesel kita. Terus di sisi kredit kita mengeluarkan cash sebesar 40.000 sebagai total pembayaran tahunan kita. Untuk jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Rahmatisa Wibiana. Saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal P14.6 yang 31 Desember 2025. Bisa kita lihat bersama bahwa setiap tahunnya itu perusahaan
membayar angsuran tetap sebesar 40.000. Nah, pada tabel kita itu menjabarkan bahwa bunga atau interest itu dihitung dari saldo utang tahun sebelumnya dikalikan dengan tarif 8%. Jika kita menghitung di Desember 2025 yaitu 30 tahun sebelumnya yakni 2024 yakni 37,037 dikalikan dengan 8%, maka yang didapatkan adalah nilai 2.963. Nah, untuk pokok hutang atau prinsipalnya dari total angsuran 40.000 dikurangi dengan beban bunga 2.963, maka didapatkan pelunasan pokok sebesar 37.037. Nah, yang selanjutnya adalah saldo hutang atau outstanding balance, yang dimana saldo setelah 37.037 dikurangi dengan pelunasan pokok sebesar 37.037, maka saldo hutang kita di akhir tahun 2025 itu menjadi 0, yang artinya hutang kita selama ini itu sudah lunas. Nah, selanjutnya itu akan di entry ke jurnal, yang dimana di sesi debit ini kita mencatat sebagai interest expense sebesar 2.963 dan mendebit notes payable sebesar 37.037 untuk menghapus sisa hutang pada wesel kita. Nah, di sesi kredit ini mencatat cash keluar sebesar 40.000 yang sesuai dengan jumlah angsuran yang dibayarkan. Dengan demikian, seluruh kewajiban utang wesel pada soal B14.6 yang E ini telah selesai dicatat dan dilunasi dengan benar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di slide ini saya akan membacakan soal dari materi liabilitas tidak lancar yang sudah saya buat beserta jawabannya. Di sini saya membuat soal yaitu pada tanggal 1 Januari 2025, PT Maju Bersama itu membeli mesin dengan menerbitkan wesel bayar tanpa bunga sebesar 200.000 yang akan dilunasi 4 tahun kemudian. Tingkat bunga pasar yang berlaku adalah 10% per tahun. Untuk pertanyaannya yang pertama yaitu hitung nilai sekarang atau present value wesel. Yang kedua, hitung beban bunga tahun 2025 menggunakan metode bunga efektif. Dan yang ketiga yaitu buat jurnal pada tanggal 1 Januari tahun 2025 dan tanggal 31 Desember tahun 2025. Untuk jawabannya diketahui nilai weselnya yaitu 200.000 yang jatuh tempo pada 4 tahun. Bunga pasarnya 10% per tahun. Terus weselnya itu tanpa bunga atau zero interest note. Yang pertama yaitu nilai sekarang atau present value wesel. Yaitu di sini kita itu mencari present value-nya dulu dari 10% selama 4 tahun. Di sini saya menggunakan tabel sehingga langsung mengetahui hasil dari 10% selama 4 tahun yaitu menghasilkan 1,464. Jadi present value-nya yaitu 200.000 atau nilai weselnya sebesar 200.000 dibagi dengan 1,464
yang menghasilkan 136.612. Terus yang kedua atau yang B yaitu beban bunga tahun 2025 menggunakan metode bunga efektif. Jadi menghitungnya yaitu beban bunga sama dengan 10% dikalikan dengan nilai tercatat awal atau nilai present value vesselnya, yaitu 10% dikalikan dengan 136.612 menghasilkan 13.661,2. Yang C yaitu jurnal akuntansi pada tanggal 1 Januari 2025 atau pengakuan awal, yaitu kas atau aset mesin pada wesel bayar. Jadi kas atau aset mesinnya yaitu sebesar 136.612 di sisi debit, dan di sisi kreditnya yaitu wesel bayar sebesar 136.612 juga. Terus untuk jurnal akuntansi pada tanggal 31 Desember 2025 atau beban bunga ditambah akrual, yaitu beban bunga pada wesel bayar. Beban bunganya yaitu 13.661,2 di sisi debit, dan di sisi kreditnya wesel bayar sebesar 13.661,2 juga. Jadi balance. Terus nilai yang tercatat pada tahun 2025 akhir yaitu 136.612 ditambah 13.661,2 menghasilkan 150.273,2. Jadi nilai akhir tahun 2025 yaitu 150.273,2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.